Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Yespis tercinta, kita bersyukur kepada Allah karena kita insya Allah sejenak lagi akan menyelesaikan ibadah puasa kita untuk hari yang kedua. Marilah kita terus bergembira seperti saya katakan kemarin. Rasulullah telah menghadiahkan 1 bulan yang namanya bulan Ramadan untuk umatnya. Kita semua adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Yespis tercinta, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbincang santai menjelang berbuka puasa bersama sahabat Yespis. Dan elok jika kita pada sore hari ini berbincang sederhana terkait dengan hak dan kewajiban kita seorang muslim dalam membela tanah air. Sahabat Yespis tercinta, di dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan dan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban bagi seorang muslim dalam rangka membela tanah air. Dan ketentuan inilah yang dimana saja dipergunakan sebagai seorang muslim untuk menjadi dasar dalam rangka pembelaan, dalam rangka mempertahankan, dalam rangka mengisi hak dan kewajiban, serta mempertahankan kedaulatan bangsanya, sehingga karenanya kalau kita mengikuti, maka kita insya Allah dijamin oleh Allah untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang rata-rata sehari-hari kita kenal bahasa itu dengan negeri yang gemah roh, gemah ripah loh jinawe, toto tentrem kerto raharjo. Sahabat Yespis tercinta, saya ingin mengambil 4 ayat saja. 4 ayat yang di dalamnya digambarkan dengan jelas kepada kita oleh Al-Quran peran penting kita sebagai seorang muslim dalam membela negara dan bangsanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya, yakni surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sangat jelas ayat tersebut. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, firman Allah menyebutkan pasti kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Tapi sayang, ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kata kuncinya adalah iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, sahabat Yespis, mengolah, menjaga, dan memelihara tanah air. Maknanya bahwa kita adalah hamba Allah yang diberi anugerah kesempatan untuk mengolah, menjaga, dan memelihara tanah air dengan baik, sehingga karenanya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan seluruh alam yang menyertai bangsa Indonesia. Dan catatan berikutnya, ketika kita sudah bisa mengolah, memelihara, dan menjaga alam ini,
maka Allah menghendaki kita bersyukur kepadanya. Lihatlah misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Sekali lagi, Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Allah menuju ke langit, lalu Allah menyempurnakannya menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Titik poinnya adalah kita diberi kesempatan untuk mengolah, memelihara dan menjaga tanah air. Ini adalah penting. Tanpa itu maka kemaslahatan tidak mungkin terjadi. Yang ketiga, sahabat Yesbis, sikap seorang muslim dalam membela tanah air adalah dengan meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting, sehingga Allah pun mensitir dengan bahasa tegas. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan diangkat beberapa derajat. Lihatlah misalnya dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sangat jelas ayat ini, sahabat Yesbis. Allah menjelaskan bahwa sebutan kita adalah orang-orang yang beriman. Dengan wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan beri kelapangan untukmu. Dan apabila kamu dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah kita, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ilmu pengetahuan tidak ada pintu kecuali dengan proses pendidikan. Maka kita mengabaikan ilmu pengetahuan dan mengabaikan pendidikan, niscaya Allah tidak akan memberikan satu kebahagiaan, satu kemuliaan bagi sebuah negeri. Dan yang keempat, sikap seorang muslim dalam membela tanah air adalah dengan cara bekerja dan beramal solih. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini prinsip-prinsip dasar kita dalam mengarungi kehidupan kita. Insya Allah kalau kita bisa mengamalkan ilmu pengetahuan, menjaga alam sekitar kita dengan bekerja untuk mencari amal solih, dan kemudian kita beriman kepada Allah, yakinlah kita akan diberi anugerah luar biasa di dalam negeri ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sahabat Yesbis, saya kira pertemuan singkat ini menjadi renungan kita semuanya, termasuk peringatan untuk saya pribadi. Dan akhirnya dari studio Yesbis saya ucapkan selamat berbuka puasa untuk hari kedua. Saya Muhtar Nuha, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.